Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ulater, berjumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan itu datang dari seorang dari para subscriber ya, yang menanyakan tentang kondisi RBW-nya yang temperaturnya tidak stabil. Jadi dia menanyakan bagaimana cara menurunkan panas atau temperatur dan menaikkan kelembabannya ya, karena kondisi RBW-nya kurang lebih 30 derajat Celcius ya. Ya, itu saya tidak tahu apakah lantai atas atau lantai bawah, lantai tengah. Nah, dan juga kelembabannya hanya sekitar 70%, artinya kelayakannya untuk on tidak bisa ya, sangat-sangat rendah kelembabannya. Jadi pada video kali ini akan kita bahas ya secara detail bagaimana cara menurunkan panasnya, suhunya, dan juga bagaimana menaikkan daripada kelembaban daripada RBW itu. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan melakukan subscribe dulu di sini, yang ada tanda merah di sini, subscribe merah. Dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru sudah tentu akan muncul di beranda YouTube teman-teman semua. Dan jangan lupa loncengnya ditekan juga, dinyalakan agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya. Oke, baik sahabat Ulater, jadi kondisi kondisi RBW yang temperaturnya di atas daripada 29 ya, 30 atau bahkan ada yang sampai 33 derajat ya, itu sangat tidak layak menurut saya untuk sebuah RBW. Apalagi ditambah lagi kelembabannya yang sangat rendah sampai 70% kelembabannya. Sedangkan idealnya temperatur pada sebuah rumah walet itu yaitu di kisaran 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. 30 mungkin masih bisa, masih ada toleransi, karena itu tergantung kita meletakkan alat itu di mana. Kalau di atas lantai 3, lantai paling atas masuknya ya mungkin 30 derajat masih normal saja ya. Dan sudah tentu kalau 30 derajat Celcius di atas, di lantai atas, sudah tentu yang di bawah itu akan lebih stabil lagi. Dan ideal kelembaban yaitu antara 80% sampai dengan 95%. Nah itu, jadi 95 ke atas juga ya harus lebih berhati-hati lagi ya. Saya akan diturunkan sedikit karena kelembaban terlalu tinggi itu juga akan mempengaruhi mutu sarang dan juga kenyamanan daripada burung walet itu sendiri. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama harus kita lakukan sahabat Ulater, kita memeriksa dulu ventilasi ya. Ventilasi, apakah ventilasi itu sesuai dengan aturan, artinya jumlah daripada ventilasi dengan besarnya ruangan itu sesuai. Jangan sampai ya ukurannya misalnya ini, misal 4x8 dikasih lubang ventilasi setiap lantai sekitar 20. Itu sudah pasti akan panas. Nah, jadi pemahaman harus dirubah Pak sahabat Ulater. Semakin banyak ventilasi maka semakin panas, kan begitu. Ada juga yang memahami bahwa kalau misalnya temperatur panas harus buka ventilasi. Oh, tidak seperti itu sahabat Ulater. Justru semakin dibuka ventilasi semakin panas, penyumbang panas dari luar akan masuk. Seperti itu. Dan bagaimana cara untuk menaikkan kelembaban? Ya sudah tentu dengan turunnya temperatur itu, misalnya dari 30 derajat turun bisa menjadi 27 derajat, sudah tentu akan mempengaruhi daripada kelembabannya itu. Kelembaban bisa sampai 80% atau 90% seperti itu. Nah, untuk kelembaban, mengatasi kelembaban itu sahabat Ulater, banyak faktor sebenarnya ya, terutama dari jumlah ventilasi, banyaknya penyumbang udara dari luar, penyumbang angin dari luar itu mempengaruhi juga kelembaban. Dan juga yang paling utama adalah kadar air dalam sebuah ruangan itu. Ya tentunya kita di sini kalau untuk melembabkan tentunya menggunakan media air yang terbuat dari kolam, misalnya seperti yang sering kita perlihatkan di area-area void ya, bagian bawah atau roofing room ke bawah, di bawah itu ada kolam. Nah, itu bertujuan untuk
melembabkan sebuah rumah walet walaupun ditempatkan di bawah void, tapi adanya tekanan udara dari LMB maka dia akan menyebar ke dalam. Jadi bukan untuk di situ-situ aja ya. Dan selanjutnya kita bisa memberikan baskom di sekeliling ruangan, bukan di tengah-tengah ruangan. Di sekeliling ruangan artinya ditempelkan pada dinding-dinding, terutama arah timur dan barat ya. Kenapa timur? Karena matahari Paris sudah tentu menerpa daripada dinding sebelah timur. Kenapa di barat? Karena cahaya matahari sore juga akan sangat besar ya, memberikan sumbangan panas itu melalui dinding sebelah barat. Makanya ditempatkanlah yang namanya baskom, wadah baskom ya. Jadi penting. Namun tidak semua RBW itu harus menggunakan media air Sobat Polater, karena tergantung dari wilayah itu. Misalnya saja di area-area yang memang temperaturnya dingin, saya kira tidak perlu ya, karena itu hanya akan menambah daripada kelembaban itu ya. Jadi pada kondisi normalnya sebenarnya ya harus menggunakan itu ya. Di Indonesia ini harus menggunakan baskom. Hanya beberapa wilayah saja yang tidak perlu dan bisa berhasil. Jadi gunakan baskom. Mungkin kalau untuk ukuran 4x6 kita ambil standar aja, 4x6 sama 4x10, 4x8 ya, mungkin bisa menggunakan setiap lantai 20 minimal ya, minimal. Kalau perlu 40. Sekeliling dinding itu hitung aja berapa gitu. Nah, dibantu dengan pembuatan kolam di area void secara permanen. Walaupun tidak permanen, katakanlah misalnya kita tidak sempat membuat yang terbuat dari si beton ya. Nah, kita boleh menggunakan terpal yang tahan air ya. Kita buat di bawah daripada ruang void itu. Jadi tidak perlu dalam ruangan, tidak perlu itu ya. Malah rentan untuk burung walet kan sering jatuh, bisa saja dia akan anakan walet itu kesulitan untuk naik dan akhirnya terjadi kematian di dalam kolam itu. Jadi cukup dengan menggunakan baskom. Kalau baskom ketika anakan walet itu masuk masih bisa dia menjangkau pinggirnya, tapi kalau terlalu besar saya kira tidak terlalu mampu ya untuk anakan walet untuk menjangkau pinggiran daripada kolam itu, apalagi tinggi. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan ya untuk menurunkan temperatur dan menaikkan kelembaban. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video pendek ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman yang menanyakan yang di kolom YouTube saya kalau tidak salah ya. Jadi di situ saya tidak menjawab secara spesifik karena ruangannya untuk menjawab sebenarnya kolom komentar itu hanya ya beberapa kalimat saja. Tapi kalau saya membuat video, sudah tentu sebebas-bebasnya saya mengungkapkan ya. Oke, semoga saja teman-teman yang mempunyai kendala yang sama bisa menyimak daripada video ini dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, akhir kata, salam MKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua.